selamat pagi kelas 4A ya. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran IPA. Nah, teman-teman kamu yang ada di kelas sudah ready loh. Nah, tertib ya, lihat. Oke. Mereka sangat tertib, jangan mau kalah yang ada di rumah. Oke. Nah, sekarang dibuka halaman 17. Oke, di halaman 17. Nah, bagi yang belum punya buku masih ada? Oh, tidak ada. Oh, gini aja. Bagi yang belum punya buku, jika masih ada ya sudah, nggak apa-apa, kamu lihat aja di layar kamera ya. Ini ada materi juga. Yang punya buku silakan dibuka bukunya. Oke, langsung saja kita baca di halaman 17. Siswa panggil Priscilla. Ya, silakan baca Priscilla yaitu bunga. Ayo Priscilla. Ya, langsung lihat bukunya ya. Langsung lihat buku Priscilla. C. Bunga. 1. Bagian-bagian bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun. Putih akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, Miss. Oke. Thank you ya Priscilla. Thank you sekali. Oke, baiklah. Ini kita baca sekali lagi ya. Oke, baiklah. Silent. Saya mau panggil yang ada di kelas dulu. Nah, mereka juga ingin dipanggil namanya untuk membaca. Sedikit aja. Pesan siapa ya? Miss mau panggil dulu si ini, Melisa. Ayo Melisa, boleh baca yang kuat suaranya Melisa. Yuk. Lanjut. Melisa. Wasikin nak suaranya. Berdasarkan ya, thank you Melisa. Terima kasih. Ya. Bunga. Di buku sudah ada gambar seperti ini, coba lihat bagian-bagian bunga. Coba lihat di halaman 17, langsung buku kamu. Nah, tapi Miss mau kasih tahu nih gambar aslinya. Lihat gambar asli dari bunga. Pernah lihat bunga seperti ini? Oke. Kalau pernah, ya udah silent. Kalau belum juga silent dulu. Miss mau jelasin sedikit ya. Tapi mohon disimak. Nggak boleh ngobrol sama teman. Ya, tidak boleh ngobrol sama nanti nggak dapat ilmunya. Kalau mau dapat ilmunya, fokus. Satu kuncinya, fokus dan konsentrasi. Perhatikan. Saya ulangin ya.
Topiknya adalah bunga. Siapa yang suka bunga? Saya. Oke, nah oke cukup aja tangan. Lu suka bunga kan? Oke. Bunga merupakan alat perkembangbiakan. Saya ulangin. Bunga merupakan alat perkembangbiakan. Nama lainnya adalah reproduksi. Nama lainnya adalah reproduksi. Perhatikan kembali. Bunga merupakan alat perkembangbiakan. Nama lainnya reproduksi. Jadi, bunga berasal dari modifikasi daun. Bunga berasal dari modifikasi daun. Oke? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga secara lengkap. Yang pertama sekali, saya mau kasih tunjuk. Ini nama bagian bunga yang paling ujung ya. Yang paling ujung itu adalah putik. Namanya apa? Putik. Coba tunjuk dulu sih. Apa ya? Ini saja si Felisa. Coba Felisa. Tunjuk yang namanya putik. Nah, ya, putik. Mana yang putik? Coba yang di kelas perhatikan, Nak. Mana itu yang putik? Tunjuk. Namanya apa? Oke, putik. Putik itu berperan sebagai alat reproduksi betina. Ingat ya, saya ulangin. Karena si bunga ini merupakan alat perkembangbiakan. Nama lainnya apa? Reproduksi. Jadi, putik ini merupakan alat reproduksi betina. Ya, betina. Oke, sit down. Nah, tadi yang di ujung namanya apa? Oke. Yang sebelah bagian tengah, yang warna orange. Nah, biar tahu ya, biar diingat. Yang warna orange namanya benang sari, ya. Yang sisi kanan, sisi kiri, ya, yang banyak bergerombol-gerombol itu. Namanya benang sari ya. Nih, benang sari. Oke. Benang sari ini sebagai alat reproduksi jantan. Coba saya mau panggil dulu Siva Aska. Siva, tunjuk yang namanya benang sari. Ayo, Siva Aska. Teman-teman yang di kelas boleh lihat ya. Lihat, namanya apa tadi? Namanya apa? Benang sari ini dia sebagai alat reproduksi jantan. Kalau pada bunga, ingat, saya ulangin. Kalau dia putih, tunjuk Siva, tunjuk. Siva, putik merupakan alat reproduksi betina. Benang sari merupakan alat reproduksi. Paham sampai di sini? Oke, sit down. Selanjutnya, selain putik yang benang sari, dia juga punya bagiannya yaitu mahkota. Mahkota ya, namanya apa? Apa nih mahkotanya? Jadi mahkota itu bisa warna kuning, warna merah, ya, bisa ada warna merah di sini. Ada warna putih, punya bunga di rumah kan? Nih, saya bunganya warna merah. Ya sama namanya mahkota juga, mahkota pada si bunga. Ini saya warna yellow. Ini saya warna ungu. Ini saya warna hijau cantik nih. Nah, ini saya warna biru, namanya mahkota juga. Jadi mahkota itu yang bikin daya tarik cantik bunganya di rumah. Ada. Nah, jadi anak-anak yang di rumah boleh juga sih merawat tumbuhan supaya rumah itu juga cantik ya, warna-warni rumahnya ya. Nah, yang bikin warna-warni itu adalah mahkota, ya. Coba dulu yang tunjuk ini siapa ya? Felix, maju, tunjuk yang namanya mahkota. Biar teman-temannya tahu yang ada di kelas. Yang di rumah juga bisa tahu ya. Namanya apa ini Felix? Tunjuk. Namanya apa?
Mahkota. Ya, Feli sudah menunjuk namanya mahkota. Apa fungsi mahkota pada bunga? Ayo, ada yang tahu fungsi mahkota pada bunga? Felisa, Supaya apa? Felisa? Oke, benar ya. Coba yang di rumah dulu, Nak. Bis mau panggil dulu si Jeremy Hubungan. Apa fungsi mahkota pada bunga, Jeremy ya? Jeremy ya, mikrofonnya. Yes, Miss. Ya, apa fungsi mahkota pada bunga? Mahkota pada bunga, bagian bunga yang berwarna. Halo, Yes, Miss. apa fungsi mahkota pada bunga? Yang berfungsi menarik perhatian polinator, Miss, atau hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Iya, menarik hewan polinator. Contoh hewan polinator pada bunga misalnya serangga ya. Seperti ini. Nah, karena dia cantik bunganya, jadi menarik perhatian si serangga. Datang si lebahnya. Nah, ya datang si lebahnya, dilihatnya wah cantik ya, harum ya, udah dia nongkrong di sini, langsung dihisap nektar pada si bunga atau nektar madu. Nah, jadi serangga ini dia suka mengerubungi si mahkota pada bunga. Kalau nggak percaya, coba lihat bunga di rumah kamu. Pasti dihinggapi dengan si kupu-kupu, bener ya? Nah, kupu-kupu, kemudian burung kolibri yang suka mengisap nektar pada madu. Burung kolibri kan udah belajar ya. Nah, yang paruhnya yang kayak jarum, terus langsung dihisap nektar pada dasar bunga. Suka. Ya, apalagi serangga, kupu-kupu, jadi cantik dia. Oke, itu maksudnya. Makanya mahkotanya bisa warna-warni supaya menarik perhatian untuk hewan polinator atau hewan serangga. Oke. Selanjutnya ada istilah namanya tangkai. Mana yang namanya tangkai? Iya, tangkai pada bunga. Ini mau panggil cahaya. Coba tunjuk tangkai. Nah, tangkai pada bunga yang mana? Teman-temannya biar tahu. Yuk. Tangkai pada bunga. Iya, ini namanya apa? Apa fungsi tangkai pada bunga? Oke, sit down. Siapa mau jawab? Ini kakak yang ini, yang sebelah sini. Enggak, sebelahnya sayang. Iya, namanya. Namanya siapa? Miss lupa? Klerin. Oke, Klerin. Apa fungsi tangkai, Nak? Supaya bunga tidak mudah terbawa oleh angin. Menahan bunga ya, menahan bunga supaya tidak terbawa oleh si angin. Nah, selanjutnya ada kelopak. Mana namanya kelopak? Kelopak, bari, maju bari. Mana namanya kelopak, bari? Ayo bari. Bari tahu. Tunjuk mana yang namanya kelopak bunga. Wah, yang warna hijau maksudnya ya. Namanya apa tadi? Dari kelopak. Tahu nggak bari fungsi kelopak? Ayo, apa fungsi kelopak? Coba fungsi kelopak apa? Maju sini sayang. Fungsi kelopak. Ya, silakan. Dijawab. Bisa diulangin fungsi kelopak? Nah, coba perhatikan. Ya, perhatikan. Ini juga kelopak kan? Benar nggak? Lihat ke arah papan tulis. Lihat. Oke. Nah, jadi kelopak ini berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Melindungi bunga sebelum
dia sudah mekar? Benar nggak? Jadi kalau belum mekar dia ditutup dulu. Coba lihat, kelopaknya nutup kan? Udah mekar? Iya, terbuka yang ini ya. Nanti boleh cek sendiri bunga di rumah. Ya, apa fungsi kelopak? Melindungi bunga sebelum gampang ya. Oke, saya ulangin. Mana yang namanya putik? Oke, siapa sih putik? Putik siapa ini? Oke, benang sari sebagai bari. Putik sebagai pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Putik sebagai apa, Bari? Ditunjuk, nah. Ini gambarnya bikin yang pendek aja. Ini sayang. Nah, ya. Oke, kalau benang sari? Benang sari? Oke, pintar. Mahkota. Mahkota yang mana mahkota? Yang warna putih mahkota. Apa fungsi mahkota tadi? Perhatian siapa? Itu serangga. Oke, good. Benar ya. Nah, selanjutnya kelopak. Kelopak. Wah, hebat Bari ingat ya. Melindungi bunga sebelum mekar. Kalau tangkai. Oh, pintar sekali. Menahan bunga supaya nggak terbawa angin ya. Very good untuk Bari. Down please. Nah, hebat nih ya. Paham. Kita lanjut ya. Masih mengenai bunga lagi. Tadi sudah kan? Bagian-bagian bunga sudah dijelaskan. Nah, tentunya saya akan menjelaskan kembali mengenai, nah lihat. Intinya gini, bunga berasal dari modifikasi daun. Ya, ingat, si bunga itu berasal dari modifikasi daun. Oke, perhatikan kembali ya. Oke, selanjutnya putik akan diserbuki oleh serbuk sari. Putik ini akan diserbuk oleh si benang. Jadi yang warna orange ini dibantu sama angin, dibantu sama si lebah, dibantu sama kupu-kupu, udah. Nanti serbuknya ini jatuhnya ke putik. Ini yang warna oranye ini jatuhnya kemana? Ke putik. Nah, kalau sudah jatuh ke putik, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah pembuahan. Ya, saya ulangin. Yang warna orange ini, benang sari ini, kalau sudah terbawa angin, dibantu oleh hewan lebah tadi, serangga, tanpa tidak disengaja sama hewan ini, serbuk sarinya ini sudah pindah kemari semua, ya, jatuhnya di kepala putik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembuahan yang bisa menghasilkan biji. Akhirnya, Miss, pohon mangga saya, Miss, tahu Miss, panen. Ya, akhirnya Miss, rambutan saya berbuah, Miss. Oke, banyak Miss buahnya, apalagi jambu air saya, Miss, berbuah. Nah, bisa dipahamin? Bisa? Iya, karena bunga yang ada di pohon mangga, di pohon rambutan, di pohon jambu, itu serbuk sarinya ya sudah di kepala putik. Akhirnya apa? Pembuahan, maka tumbuhlah biji. Begitu sayang, oke? Ada nggak bunga di pohon mangga yang warnanya hijau-hijau, kuning-kuning gitu? Itu bunga. Bentar lagi mau panen, mau bakal jadi biji dia. Calon bakal buah mangga, calon. Oke? Nah, jadi dengarkan lagi.
Ini finish ya, sudah ya mengenai bunga sudah ya bagian-bagiannya. Nah sekarang ada yang namanya istilah bunga lengkap, bunga nggak lengkap. Apalagi ini nih, kita baca dulu ya, kita baca dulu oleh si Feodora Kionari. Silakan Feodora. Ayo nak baca dulu yuk. Silakan. Berdasarkan ke Wah, suaranya kecil sekali ya. berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap, Miss. Ya, selanjutnya bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu putih, benang sari, mahkota, dan kelopak. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki satu bagian bunga, Miss. Oke, terima kasih Theodora. Sudah mau baca. Selanjutnya, siapa lagi ya tadi ya? Awan. Ada Awan. Halo Awan. Selamat pagi Awan. Halo. Halo, Miss. Iya, jelas suaranya. Oke. Sekarang Awan baca yang ini ya. Sebentar Awan. Ini Awan. Yuk. Berdasarkan alat perkembangbiakannya. Berdasarkan alat perkembangbiakan, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, bunga jantan, dan Ini Awan. Berdasarkan alat perkembangbiakannya bunga sempurna. Ayo, bunga sempurna. berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna. Ya. Adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Bunga jantan Adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Miss. Oke, thank you Awan. Oke, Miss. Oke, Awan, perhatikan lagi Awan. Miss mau jelasin sedikit. Ya, perhatikan. Hani, Tech Xavier, Owen, Jefran, Maura, Alfadri. Halo Alfadri. Marcelo, Theo, Valerie, Jasmine, Priscilla, Michael, Jasri Otilia, Jeremia, Jesslyn Gani, Tamara, Theodora, dan Marcelo Tobias. Perhatikan dulu ya. Siswa yang ada di rumah. Oke, thank you. Kita bahas mengenai bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Nah, ini sudah jelasin ya, yang namanya bunga lengkap itu, ya, bunga lengkap, itu dia punya putik, punya benang sari, punya mahkota, punya kelopak, punya tangkai. Namanya bunga lengkap. Tapi kalau bunganya nggak lengkap, ya pastilah salah satu di antara bagian ini nggak ada. Ngerti? Misalnya ada bunga nggak punya tangkai. Ya, ada bunga nggak punya putik. Ini nggak ada. Ini nggak ada ini, putus. Hanya benang sari doang. Ada yang punya putik saja, benang sarinya nggak ada. Ada yang nggak punya mahkota. Ada yang nggak punya kelopak, kan macam-macam, tergantung bunganya. Maksudnya itulah bunga yang tidak lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Salah satu bagian bunganya nggak ada.
salah satunya aja. Tapi kalau bunga lengkap, pasti komplit kan? Seperti si Melisa pergi ke sekolah, bawa tas, bawa buku, bawa alat tulis, benar nggak? Bawa bekal, botol minum, dan lain sebagainya, lengkap. Nah, sementara si Melisa besoknya nggak lengkap bawanya, Miss lupa Miss, buku, nah, kan nggak lengkap. Benar nggak? Aduh lupa nggak bawa minum, nggak lengkap, benar nggak? Nah, begitu contohnya. Kita lanjut lagi ya. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga sempurna, bunga jantan, bunga betina. Oke, nah bunga sempurna sudah pasti dia punya alat perkembangbiakan. Ingat, saya ulangi sekali lagi. Kalau dia bunga, merupakan alat perkembangbiakan. Nama lainnya apa? Reproduksi. Nah, jadi kalau dia bunga sempurna, ya, pasti punya alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Oke, bunga sempurna, diperhatikan dulu, saya ulangi. Bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Berarti punya putik dan punya benang sari, benar nggak? Ingat ya, kalau dia jantan benang, kalau dia betina putik. Itulah reproduksinya. Putik dan benang sari ada dalam satu bunga. Ini dia. Bunga sempurna. Bunga sempurna. Tapi kalau dia hanya bunga jantan saja, artinya di bunga itu hanya benang sari saja. Putiknya nggak ada. Itulah bunga jantan. Yang mana, Miss? Saya kasih tahu ya. Tumbuhannya ya. Nah, kalau dia bunga betina, kebalikannya. Berarti dia hanya putik saja. Benang sarinya, Miss, nggak ada benang sarinya. Putik aja. Oke, nah. Tumbuhannya sudah ada di buku kamu. Di halaman 17. Coba lihat. Di buku ada. Oke. Jagung A. Jagung A itu adalah bunga jantan. Jagung B itu bunga betina. Ini saya kasih gambar aslinya ya. Udah, ini bunga jantan pada jagung. Jadi kalau anak-anak melihat jagung yang modelnya seperti ini, hanya benang sari saja. Ini kan seperti ini bunga padi ya. Ini ada jagung yang mirip-mirip bunga padi. Nah, itu jagungnya jagung jantan. Oke, nah kalau kamu menemukan tumbuhan yang seperti ini, ada buahnya, ya. Ini adalah jagungnya jagung betina. Berarti benang sarinya nggak ada, dia hanya putiknya saja. Oke, hanya putiknya saja. Nah, kira-kira kamu pernah menemukan jagung yang seperti apa? Yang ini ya, ya, jagung betina atau bunga betina hanya putik saja ya. Nah, tapi kalau Miss pernah lihat juga yang jantannya di perkebunan jagung, khusus perkebunan jagung itu ada seperti ini. Dia kayak bunga padi. Itu yang benang sari yang jantannya saja. Makanya disebut sebagai bunga jantan dengan bunga betina. Oke? Jadi contoh si bunga ini pada tumbuhan jagung. Itu aja ya. Hanya sekedar informasi. Oke? Sampai sini paham? Oke ya, kita lanjut ya di halaman 18. Topik terbaru yaitu penyerbukan pada pembuahan. Penyerbukan pada pembuahan. Oke. Ya, ini yang baca yang ada di rumah ya. Gantian dulu. Miss mau panggil Marcelo Sean Lubis. Marcelo Sean Lubis. Ada? Buka mikrofonnya Marcelo Sean Lubis. Mana ini? Iya, Marcelo. Oh, sebentar. Mikrofonnya dibuka dulu sayang. Kok langsung di off lagi? Halo? Yes, Miss. Iya. Baca ya, Marcelo. Mau? Silakan, Marcelo. Miss. 2. Penyerbukan dan pembuahan.
Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu angin, burung, serangga, atau manusia. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji, Miss. Iya, thank you ya Marcelo. Nah, Marcelo perhatikan lagi sayang. Ya, Marcelo. Ini kasih tunjuk. Tadi ada penyerbukan dibantu oleh serangga. Karena cantik sekali mahkotanya akhirnya bisa menarik serangga. Nah, lihat. Jadi kesimpulannya adalah kalau sudah ada proses penyerbukan, bakalan terjadi pembuahan. Nah, jadi pohon manggamu itu sebentar lagi mau panen, mau tumbuh buahnya. Oke, bisa dibantu angin, hewan, burung kolibri, apalagi manusia. Misalnya gini, ini pohon mangga saya itu ternyata dia dari awalnya tuh dicangkok, kan dibantu manusia, ya kan? Ini pohon mangga saya itu disetek nih, setek nih, akan cepat berbuah, bisa seperti itu ya. Jadi penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih, kan sudah dijelaskan tadi ya. Jadi serbuk sari ini sudah yang warna oranye ini pada jatuh di putih semua gitu ya. Jatuhnya serbuk sari di kepala putih, itu aja kesimpulannya. Maka terjadi pembuahan. Ya, saya ulangin. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih yang bisa menghasilkan pembuahan, yaitu bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, siap-siaplah tumbuhan di rumah kamu itu akan segera berbuah. Nah, ya. Oke, nah jadi itu dibantu oleh angin, hewan polinator seperti ini, serangga, kupu-kupu, hewan kolibri, burung kolibri, ya, kemudian dibantu oleh manusia juga. Oke, itu aja yang mau disampaikan untuk dalam penyerbukan dan pembuahan. Asal kamu juga rajin lah menyiram dengan air, kasih pupuk, tanahnya juga subur, lekas itu buah pohon mangganya atau pohon jambunya. Ada pohon jambu di rumah? Atau Miss, saya punya ini Miss, alpukat, buah alpukat. Iya, pohon alpukat. Atau rambutan ya, karena banyak di rumah kan. Iya. Ini juga ada di rumah. Oh, bisa dong. Intinya harus seperti itu. Kalau nggak dibantu angin, serangga, manusia juga ya, nanti dia bisa penyerbukan. Oke, kita lanjut saja di halaman 18 juga. Biji dan buah. Biji dan buah. Oke, ini dua les ya. Jadi kalau misalnya Zoom-nya sudah off, kamu harus join lagi. Nah, ya, Zoom-nya sudah off, kita harus join kembali. Oke, langsung saja untuk biji dan buah. Miss mau panggil Marcelo Tobias. Marcelo. Yes, Miss. Halo. Mana suaranya ya, Marcelo? Yes, Miss. Ya, Marcelo boleh baca sedikit ya. Ayo, Marcelo. Di biji dan buah, 1. Biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping 1 monokotil dan biji berkeping 2 dikotil. Berikut perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping 1 dan berkeping 2. Cukup itu saja. Sedikit aja bacanya ya. Thank you, Marcelo. Oke, coba Tamara mau baca sedikit boleh lah. Tamara. Halo, Tamara.
Yes, Miss. Ya, Tamara boleh baca ulang. Biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil, Miss. Oke, thank you ya Tamara. Semuanya perhatikan dulu. Miss mau jelasin mengenai biji. Bijian. Biji dan buah. Biji dan buah. Ini hasil dari penyerbukan ya. Biji hasil dari penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih ya. Proses penyerbukan tadi dibantu oleh hewan serangga ya. Bisa angin, bisa burung, bisa manusia juga. Hasil penyerbukannya itu akan menghasilkan biji. Biji akan bakal biji maksudnya. Bakal biji akan berkembang biak menjadi biji. Bakal biji, calon buah, calon biji, ya. Oke, istilah dikotil dan monokotil. Istilah monokotil dan dikotil. Mau tahu? Perhatikan dulu, ya. Jangan banyak gerak-gerak. Nanti kamu nggak dapat ilmunya. Lihat di papan tulis. Oke, saya ulangi. Mono itu artinya satu. Jangan menunduk ya. Mono itu artinya satu.